Pengertian quantum learning. Quantum learning adalah lingkungan belajar dan pengajaran yang nyaman, yang dapat mengubah kemampuan dan bakat alami siswa menjadi sesuatu yang berguna bagi dirinya dan orang lain. Pembelajaran kuantum adalah pembelajaran yang tugas utamanya menciptakan proses pembelajaran yang menarik, yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Interaksi ini merupakan elemen pembelajaran efektif yang mempengaruhi keberhasilan siswa. Quantum learning adalah penerapan metode pembelajaran baru yang melihat kemampuan siswa berdasarkan kekuatan dan kecerdasannya. Quantum berarti percepatan atau lompatan. Prinsip penerapan strategi quantum learning. Quantum learning memiliki 5 prinsip atau kebenaran tetap. Prinsip-prinsip ini dianggap sebagai dasar dari belajar seorang guru. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama, segalanya berbicara. Maksudnya adalah segalanya dari lingkungan kelas hingga bahasa tubuh guru dan kertas yang guru bagikan hingga rancangan pelajaran guru, semuanya mengirim pesan tentang belajar. Yang kedua, segalanya bertujuan. Semua yang terjadi dalam pengubahan guru mempunyai tujuan. Yang ketiga, pengalaman sebelum memberi nama. Otak kita berkembang pesat dengan adanya rangsangan kompleks yang akan menggerakkan rasa ingin tahu. Oleh karena itu, proses belajar paling baik terjadi ketika siswa telah mengalami informasi sebelum mereka memperoleh nama-nama yang mereka akan pelajari. Yang keempat, akui setiap usaha. Belajar mengandung resiko. Belajar berarti melangkah keluar dari kenyamanan. Pada saat siswa mengambil langkah itu, mereka patut mendapatkan pengakuan atas kecakapan dan kepercayaan diri mereka. Dan yang kelima, jika layak dipelajari, maka layak pula dirayakan. Perayaan adalah sarapan pelajar sang juara. Perayaan adalah umpan balik mengenai kemajuan dan meningkatkan asosiasi emosi positif dengan belajar. Penerapan quantum learning dalam pembelajaran. Langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam pembelajaran melalui konsep quantum learning dengan cara yang pertama, kekuatan ambag. Ambag adalah motivasi yang didapat dari pemilihan secara mental antara manfaat dan akibat-akibat suatu keputusan. Motivasi sangat diperlukan dalam belajar karena dengan adanya motivasi, maka keinginan untuk belajar akan selalu ada. Yang kedua, penataan lingkungan belajar. Dalam proses belajar dan mengajar diperlukan penataan lingkungan yang dapat membuat siswa merasa aman dan nyaman. Dengan perasaan aman dan nyaman ini akan menumbuhkan konsentrasi belajar siswa yang baik. Yang ketiga, memupuk sikap juara. Memupuk sikap juara perlu dilakukan untuk lebih memacu dalam belajar siswa. Seorang guru hendaknya jangan segan-segan untuk memberikan pujian atau hadiah pada siswa yang telah berhasil dalam belajarnya. Tetapi jangan pula mencemooh siswa yang belum mampu menguasai materi. Yang keempat, membiaskan gaya belajarnya. Ada beberapa macam gaya belajar yang dipunyai oleh siswa. Yang pertama, visual, auditorial, dan kinestetik. Yang kelima, membiasakan mencatat. Belajar akan benar-benar dipahami sebagai aktivitas kreasi ketika siswa tidak hanya bisa menerima, melainkan bisa mengungkapkan kembali apa yang didapatkan menggunakan bahasa hidup dengan cara dan ungkapan sesuai dengan gaya belajar siswa itu sendiri. Yang keenam, membiasakan membaca. Salah satu aktivitas yang cukup penting adalah membaca, karena dengan membaca akan menambah perbendaharaan kata, pemahaman, menambah wawasan dan daya ingat akan bertambah. Yang ketujuh, jadikan anak lebih kreatif. Siswa yang kreatif adalah siswa yang ingin tahu, suka mencoba dan senang bermain. Yang kedelapan, melatih kekuatan memori. Kekuatan memori sangat diperlukan dalam belajar anak, sehingga siswa perlu dilatih untuk mendapatkan kekuatan memori yang baik. Keunggulan dan kelemahan quantum learning. Yang pertama, kelebihan. Pembelajaran kuantum menekankan pada pengembangan keterampilan dan akademik. Pengalaman yang diselenggarakan oleh forum pembelajaran Supercamp yang mempraktikkan pembelajaran kuantum menunjukkan bahwa siswa tampil lebih baik
lebih terlibat, dan merasa lebih bangga pada diri mereka sendiri. Sedangkan kelemahannya yang pertama itu khususnya menuntut keahlian dan keterampilan guru. Yang kedua, membutuhkan proses desain dan persiapan studi yang jauh lebih matang dan terencana. Dan yang terakhir, adanya sumber belajar yang terbatas, alat belajar, situasi, dan kondisi yang sulit, dan waktu yang lebih banyak.